Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam hormat, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Pratama dengan NPM 202143500252. Saya di sini akan mendemonstrasikan tentang aplikasi sistem pengambilan keputusan rasa terbaik di aplikasi Alin Omed menggunakan metode web product, gitu ya, atau yang disebut dengan WP. Kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, jadi di sini adalah penerapan metode web product, pemilihan varian rasa terbaik pada sistem penjualan Alin Omed. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing teknik saya, Bu Herlin DMkom, dan dosen pembimbing materi saya, Bu Intan Fandini NPD, yang telah membimbing saya selama penulisan penelitian ini, sehingga penulisannya akhirnya terjadi dan terbentuk sesuai yang dengan diharapkan. Dan semoga penelitian ini menjadikan sebuah manfaat di kemudian hari. Baik, untuk informasi umumnya, sistem pengambilan keputusan terbaik, rasa terbaik atau pada aplikasi online ini terdiri dari dua aplikasi yang saling bergantungan, yaitu satu aplikasi website yang digunakan oleh admin sebagai tempat untuk memantau transaksi penjualan harian, data pelanggan, dan pengambilan sistem keputusan terhadap sistem user terkait produk yang dijual. Aplikasi mobile Android yang digunakan oleh pengguna atau user untuk melakukan order produk dan melakukan transaksi pembelian di dalamnya. Jadi ada dua ya, ada untuk admin dan juga ada untuk usernya. Kedua aplikasi ini sangat berkaitan dengan sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan rasa terbaik pada aplikasi Alin Omed. Selanjutnya, fitur aplikasinya pada Alin Omed juga dibagi menjadi dua, yaitu pada versi website dan yang kedua di versi mobile. Di versi website sendiri di sini bisa dilihat ada halaman login, dashboard, data pelanggan, tracking pesanan, update pesanan untuk kelola produk, data alternatif, data kriteria, nilai kepentingan, data bobot, data ranking, data perankingan, data laporan perankingan, data weighted product, data laporan transaksi harian, laporan minuman terlaris, laporan stok keluar, laporan user per level, laporan penjualan, dan ulasan pelanggan. Nah, jadi untuk halaman login ini adalah sebagai loginnya untuk admin, lalu nanti akan muncul dashboard. Dashboard itu ada dashboard adminnya, dan di dalam dashboardnya ada data pelanggan, tracking pesanan, dan sebagainya saya sebutkan tadi ya. Lalu pada versi mobile-nya ini untuk pelanggan ada login dan registrasi. Jadi sebelum melakukan login, pelanggan diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, gitu, agar bisa melakukan order. Lalu di sini ada beranda ini untuk pelanggan juga, ada order produk, keranjang, metode pembayaran, invoice sampai dengan riwayat order atau pesanan, dan di sini ada ulasan pelanggan. Nah, pada aplikasi website untuk admin ini ada panduannya, ada aksesnya. Ini aksesnya bisa dilihat sendiri untuk Alin Omed Store-nya. Nah, jadi jika ingin mengakses aplikasi bisa akses di link berikut. Ini bisa dibuka di Mozilla Firefox, Google, ataupun Chrome. Dan panduan tata cara untuk pengguna aplikasi sampai pada video berikut ini. Nah, jadi ini juga ini untuk aplikasi mobile Android untuk user. Nah, kelebihan sistem menentukan varian rasa terbaik. Kelebihannya adalah sistem telah mengimplementasikan metode web product WP untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan guna menentukan varian rasa terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang dapat ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, membuat laporan perhitungan weighted product otomatis. Sistem dilengkapi fitur untuk secara otomatis melakukan perhitungan metode WP. Hal ini memudahkan pengguna dalam memahami peringkat varian rasa tanpa harus menghitung secara manual, serta memastikan konsistensi perhitungan berdasarkan data yang tersimpan. Dan yang ketiga, rekapitulasi data penjualan dalam bentuk laporan. Sistem menyediakan fitur rekap data penjualan yang disusun dalam bentuk laporan penjualan berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Kekurangannya juga ada 3. Ketergantungan pada input manual, data penjualan dan kriteria untuk metode WP masih harus dimasukkan secara manual oleh pengguna, sehingga berpotensi terjadi kesalahan input yang dapat memengaruhi akurasi rancangan sistem. Yang kedua, antarmuka pengguna masih sederhana, tampilan antarmuka sistem masih bersifat fungsional dasar dan belum dioptimalkan untuk pengalaman pengguna atau user experience yang lebih interaktif dan modern.
Yang ketiga, aplikasi belum tersedia di Play Store sehingga masih user menginstal aplikasi melalui file yang dikirimkan. Segitu aja demonstrasi aplikasi dari saya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih detail mengenai aplikasinya. Oke, jadi ini penjelasan aplikasi berdasarkan dari sisi admin ya. Nah, pertama kita akan login dulu ke alamat websitenya. Sorry, bukan login. Jadi kita buka dulu alamat websitenya. alinomadstore.site ya. Ini ada pop-up dan ini ada waktu hitung undur tuh pop-upnya. Dia akan langsung terbuka otomatis di bagian halamannya. Lalu di sini kita klik login ya, login dan masukkan kata sandi dan email yang sudah saya buat secara default sebagai admin. Kita login. Nah, login berhasil ya, ada tulisannya. Lalu di sini ada bagian dashboard admin. Di sini ada tambah bagian untuk tambah pelanggan, terus di sini ada manajemen pelanggan. Jadi bisa menentukan pelanggan mana yang sudah tidak menjadi pelanggan lagi atau sudah tidak aktif lagi, bisa kita hapus juga di sini dan bisa kita atur. Lalu di sini ada tracking pesanan. Nah, tracking pesanan ini adalah tracking pesanan harian, transaksi harian. Terus di sini juga ada perbandingan skor produk WP-nya, ada produk terlaris, ada user favorit produk, dan juga ada status pembayaran. Nah, ini penuh grafiknya karena ya, pelanggannya sudah pada bayar semuanya. Dan di sini juga ada analisa setiap namanya, siapa aja yang transaksi. Juga di sini kalau kamu lihat, di sini ada perbandingan skor produk ya. Jadi kenapa originalnya itu paling tinggi grafiknya di antara yang lain? Karena berdasarkan perhitungan WP-nya, artinya dari perhitungan dari segi penjualan, kualitas produk, terus rasa, harga, bahkan kemasan, dan minat untuk beli lagi dari pelanggan, ini ternyata paling besar di original. Gitu ya. Ini berdasarkan tracking awalnya dulu. Dan di sini ada daftar pesanannya. Nah, ini status-statusnya sudah bayar. Kalau kita di sini ada update pesanan. Update pesanan itu untuk admin mengupdate apakah usernya sudah bayar atau belum, dan kita bisa update pesanan sini. Nah, di sini bisa ada dibuat, dikemas, dikirim sampai dengan pesanan dinyatakan sudah diterima oleh pelanggan. Nah, kita bisa ganti statusnya menjadi sampai. Di sini ada total harganya, ada invoice ID-nya, tanggalnya berapa, total harganya. Total harganya berapa, di sini juga ada status pembayarannya, gitu ya. Terus di sini ada tambah produk. Nah, produknya ini banyak ya, tuh. Jadi bisa kalian tambah, bisa saya tambah, ada stoknya, harganya bisa diatur. Bahkan kalau misalnya ada pergantian dari sisi gambar produknya pun bisa diatur. Itu untuk tambah produknya. Terus data alternatif. Untuk data alternatif ini saya buat sengaja otomatis, jadi perhitungan yang dihasilkan itu benar-benar aktual dan sesuai dengan penjualan dari pelanggan. Jadi berdasarkan hasil dari pembelian pelanggan, dan ini datanya benar-benar aktual sesuai dengan ordernya para pelanggan dan yang memang mengakses order tersebut gitu. Jadi di sini setelah pelanggan melakukan pembelian, maka di sini akan dihitung secara rata-rata rasa, ada minute purchase, bahkan nilai dari kemasannya. Gitu. Jadi ini data aktual ya, bukan data buatan. Nah, terus di sini ada data kriteria. Nah, data kriteria ini berisi nama-nama alternatif karena di sini produknya ada 4, ada original, strawberry, vanilla, and coklat. Dan di sini sudah berdasarkan perhitungan. Saat ini yang mimpin original karena memang berdasarkan perhitungan WP original yang paling tinggi. Gitu. Ini ada vektor S, vektor V, hitungan secara matematikanya. Itu rumusnya ya. Nah, nilai kepentingan ini ada namanya nama kriteria dari harga, jumlah penjualan, kemasan produk, rasa produk, minat repurkes. Di sini ada nilai bobot-bobotnya, ada tipenya, dan ada klasifikasinya. Yang nantinya untuk menentukan dan mengambil keputusan siapakah produk atau rasa paling terbaik di aplikasi Alin Homemade.
gitu. Nah, lalu kita lanjut ke bagian data bobot. Jadi data bobot itu adalah isi dari bobotnya, karena di sini kita akan menentukan dan mengambil sebuah keputusan. Jadi di setiap kriteria itu ada nilai bobotnya. Yang gunanya untuk apa? Yang gunanya untuk menghasilkan sebuah perhitungan dan kita akhirnya bisa menentukan ranking berdasarkan setiap produk siapakah yang menjadi paling unggul. Dari sisi kriteria, jumlah penjualan, kemasan produk, rasa produk, maupun dari sisi repurchase pelanggan kepada produk kita. Makanya kita di sini ada nilai bobotnya dan hasil bobotnya. Seperti itu. Nah, untuk di selanjutnya ada di data ranking. Nah, di sini sudah mulai terlihat. Nah, terjadi perubahan lagi berdasarkan data ranking karena data ranking ini diambil dari data hasil harga, jumlah penjualan kemasan produk, rasa produk, dan minat repurchase berdasarkan kalkulasi. Jadi nggak cuma jumlah penjualan aja. Nah, yang tadi itu masih dari jumlah penjualannya aja. Ini setelah dihitung mengenai metode WP-nya. Nah, hasil dihasilkan bahwasannya rasa coklat menduduki posisi peringkat pertama sebagai rasa terbaik gitu. Nah, sedangkan di peringkat kedua ada di rasa original. Gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa ekspor PDF atau Excel. Jadi kalau misalkan dibutuhkan data fisiknya, itu bisa dicetak. Nah, lalu ada data perankingan. Data perankingan ini mirip seperti tadi, cuma bedanya di data perankingan ini dilihat secara detail berdasarkan hitungan menggunakan rumus vektor S dan vektor V. Dan di sini bisa dilihat coklat tetap menjadi ranking pertama berdasarkan perhitungan hasil rumus dari minat repurchase, rasa produk, kemasan produk, jumlah penjual, serta harga berdasarkan 5 kriteria dan ditambahkan dengan rumus vektor S dan vektor V. Alhasil menghasilkan bahwa coklat masih menjadi peringkat pertama berdasarkan data perankingan gitu ya. Nah, sedangkan di laporan perankingan ini adalah hasil akhirnya. Di sini bisa dilihat ya, original ini masih menduduki peringkat pertama karena berdasarkan nilai alternatif. Nah, jadi kita harus di sini ada aktualnya sekali, ada 2. Jadi ada berdasarkan nilai alternatifnya dan ini adalah hasil akhirnya yang berada di bawah. Kenapa beda? Karena kalau yang alternatifnya ini adalah berdasarkan penjualannya atau aktual penjualan setiap transaksinya. Sedangkan kalau yang di bawah ini, rankingnya metode web product, ini adalah hasil hitungan yang memang sudah dikalkulasi menggunakan metode WP atau web product. Jadi kenapa coklat menjadi peringkat pertama di perhitungan WP, sedangkan di data aktual original yang menjadi pertama dan coklat ketiga karena alternatif ini dihasilkan dari penjualannya aja atau data transaksinya aja. Sedangkan metode WP ini dilakukan dari hasil perhitungan jumlah penjualan, harga, kemasan produk, rasa produk, dan minat repurchase juga ditambah dengan rumus vektor S dan vektor V yang akhirnya menghasilkan bahwasannya coklat menjadi ranking pertama atau menjadi rasa paling terbaik berdasarkan hasil pengambilan keputusan menggunakan metode WP gitu. Jadi untuk hasil yang bisa kita lihat ada di bagian bawah, bahwasannya rasa terbaik tetap dipegang oleh coklat gitu ya. Dan yang kedua rasa vanila, yang ketiga strawberry, dan yang keempat original untuk rasa terbaiknya gitu. Perhitungan ini bisa diambil bahkan sudah dipraktekkan secara langsung. Untuk perhitungan manualnya itu ada ditulis di bagian skripsinya tuh. Nah, kita masuk ke data WP. Nah, bisa dilihat ya, kenapa data WP-nya sekarang vanila, strawberry, dan coklat. Berarti ada perubahan lagi karena yang saya bilang tadi, perhitungan ini didasarkan dari data aktual penjualan. Jadi datanya itu akan terus berubah-ubah, akan terus bertambah, bahkan bisa berkurang, bahkan bisa naik, bahkan bisa turun. Karena aplikasi ini disetting untuk benar-benar aktual sesuai dengan penjualan yang terjadi pada hari itu gitu. Jadi datanya ini tidak ada settingan sama sekali dan benar-benar aktual sesuai dengan proses pembelian dan order di hari itu. Gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ada grafiknya. Kenapa sih vanilla ini bisa sama strawberry ini setingkat padahal tadi beda?
Karena ini adalah berdasarkan order penjualan yang terjadi. Berarti ordernya itu kalau dihitung ini paling banyak masih ada di vanilla strawberry. Atau mungkin ada ulasan yang menjadi paling terbaik untuk strawberry dan vanilla. Atau mungkin ada juga ulasan mengenai kemasan produknya. Ternyata kemasan produk untuk strawberry itu oke menurut pelanggan. Atau enggak harganya. Ternyata menurut para pelanggan strawberry dan vanilla ini lebih oke daripada coklat dan original gitu. Jadi data WP atau grafik hasil WP ini adalah hasil dari seluruh analisa data dari mulai perhitungan penjualan, harga, minat repurchase, kemasan produk, rasa, sampai dengan rumus vektor S dan vektor V terkait dengan pengambilan metode WP gitu. Dan bisa disimpulkan bahwasannya rasa terbaik pada Alim Homemade berdasarkan aktual hari ini yang saya ambil pada tanggal 24 Juli 2025, bahwasanya kita bisa tahu rasa terbaik dipegang oleh rasa vanila dan rasa strawberry berdasarkan hasil penilaian dari para pelanggan yang sudah melakukan order gitu. Oke. Dan bisa di bawahnya ini bisa dilihat di sini ada alternatifnya, ada nama-namanya. Alternatifnya baru ada kriterianya apa aja, nilai kepentingan ada apa aja. Bahkan di sini ada bobot ya. Jadi memang benar-benar detail. Dan di sini kalau misalkan kalian butuh grafik per harinya, misalnya nih hari ini mau dilihat ternyata grafiknya yang paling tinggi minumannya rasa terbaik menurut para pelanggan hari ini ada di vanilla dan strawberry. Misalkan ingin dijadikan analisa, nah ini bisa di-download grafiknya. Nah tuh, jadi bisa di-download ya grafiknya dan bisa dicek sama kalian seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk ke data laporan yang terakhir. Di sini ada 6 laporan. Ya, ini ada dashboard laporan Alim Homemade Store. Ada laporan transaksi. Ada laporan minuman terlaris. Nah, ada juga laporan stok keluar. Ada laporan penjualan. Laporan jumlah user per level. Ada laporan ulasan pelanggan. Dan yang terakhir itu tadi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat transaksi hariannya. Bahkan bulanannya juga bisa dilihat. Nah, di sini ada yang sudah bayar dan ada totalnya. Grand total ini adalah omset yang kita dapat di sini ada 2.071.000 gitu. Dan di sini ada tanggal-tanggalnya. Misalnya dicetak hari ini maka tanggalnya akan ikut berubah pada hari ini. Gitu ya. Dan ada tanda tangan admin sebagai tanda sah bahwasannya data tersebut dicetak di tanggal tersebut. Di sini juga ada laporan minuman terlaris berdasarkan order ya. Jadi original tetap pemenangnya 120 dan dipegang kedua oleh strawberry dan selanjutnya gitu. Jadi memang berdasarkan jumlah order pelanggan setiap harinya. Di sini juga ada laporan stok keluar bahwasannya hari tanggal 2 Juli ini jumlah terjual ada 10 gitu. Jadi ini kita bisa lihat jumlah stok keluarnya berapa aja yang nanti bisa kita kalkulasi dan kita bisa hitung untuk berapa harusnya kita tambahkan produk setiap harinya. Gitu juga ada. Dan ini ada laporan penjualan. Laporan penjualan berisikan omset harian bahkan bulanan, itu kita kalkulasi dapatnya berapa. Dan ada laporan jumlah user per level atau isi seluruh pelanggannya itu ada berapa gitu. Dan yang terakhir ada laporan ulasan pelanggan. Ini penting banget karena kita bisa tahu komentar-komentar dari para pelanggan terkait minuman kita dari mulai segi rasa, segi harga, kemasan sampai dengan minat repurchase. Itu kita bisa lihat mereka sukanya gimana. Dan ini angka-angka 5, 4, 5, 3 ini adalah rating secara bintangnya. Nah, contohnya yang original atas nama username Mutia ini rasanya dia merating 5, harga 5, kemasan 5, berarti dia sangat suka dan perfect ya terhadap produk yang kita jual atau susu kedelai yang kita jual. Ini bisa dicetak, ini ada klik cetaknya, bisa kita cetak. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada logo, ada alamat perusahaannya, dicetak tanggal berapa, invoice-nya juga ada, dan di sini ada subtotal, grand total, metode pembayaran, jumlah transaksinya ada berapa hariannya, bahkan ada tanggal hari ini, tanda tangan, dan atas nama adminnya. Jadi lengkap ya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan, mendemonstrasikan aplikasi yang melalui Android atau versi dari pelanggannya. Kita buka aplikasinya.
Nah, seperti biasa ada pop-up muncul ya di sini, kita lewati aja. Nah, lalu ini adalah bagian landing page dari aplikasinya sendiri. Nah, di sini ada nama aplikasinya, tentang perusahaannya, lalu di sini ada menu favorit, vanilla dan strawberry sesuai dengan pengambilan keputusannya. Lalu kita bisa klik login di sini. Nah, karena sebelumnya saya udah coba untuk bikin akun untuk pelanggannya, untuk uji coba, untuk testing, maka kita masukkan aja. Nah, oh iya, jadi misalkan ya kalian mau untuk bikin akunnya dulu, itu kita bisa langsung register aja di bawah. Tapi kalau misalnya sudah punya akunnya, tuh tinggal login aja. Kita masukkan emailnya yang sudah didaftarkan, lalu masukkan passwordnya. Nah, kita klik login. Di sini ada juga namanya visibility password. Jadi misalkan mau nggak delete biar nggak kelihatan orang, bisa seperti ini modenya, bisa kita klik juga jika ingin melihat. Nah, gitu. Jadi nanti icon dari visibility passwordnya itu akan berubah. Lalu kita login. Nah, harusnya kalau berhasil nanti akan ada muncul pop-up login berhasil dan selamat datang kembali. Kita klik lanjut. Nah, kita langsung akan diarahkan ke bagian beranda dari pelanggannya gitu ya. Terus di bagian pelanggannya ini ada bagian untuk order sekarang, terus ada rekomendasi bulan ini, rasa-rasanya apa aja gitu. Nah, itu kita ambil dari pengambilan keputusan sistem yang didasarkan dari data weighted product yang sudah dijelaskan di video di bagian admin. Lalu di bawahnya ini Bapak Ibu kita bisa lihat di sini ada promo spesial. Nah, ini sistem ini saya buat untuk misalkan ada diskon-diskon tertentu yang memang diadakan setiap bulan. Jadi Bapak Ibu di sini bisa melihat ada dua perbedaan. Yang pertama adalah rekomendasi bulan ini untuk misalkan rasa-rasa yang memang sudah dihitung melalui sebelumnya pengambilan keputusan melalui metode weight product berdasarkan rasa, kualitas produk, dari ulasan dari pelanggan, lalu dengan harga ini, maka kita bisa memperlihatkan beberapa rekomendasi produk bulan ini. Nah, ini ada rasa strawberry, coklat, dan ada rasa vanilla yang kita mantap pilih. Lalu Bapak Ibu penguji di sini bisa lihat di sini ada promo spesial. Nah, ini kita bentuk dari sistemnya diskon 20% itu diambil dari perhitungan, dan di bawahnya ada promo berakhir dalam 67 hari. Jadi memang ini sudah saya setting sebagai admin untuk 2 bulan ke depan untuk promo spesialnya. Nah, lalu kita coba aja langsung untuk order sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat ada tulisan selamat datang Aldi Nur Pratama, karena memang nama akun pelanggan yang memang saya buat, saya gunakan dengan nama saya sendiri sebagai bahan uji coba testing dummy. Nah, di sini ada rasa original, ada fotonya, foto produknya, kita bisa tinggal slide aja untuk geser. Lalu berikutnya ada rasa vanilla, berikutnya lagi ada rasa coklat, dan berikutnya lagi ada strawberry. Nah, untuk harga-harganya ini berbeda ya Bapak Ibu penguji. Jadi di sini kita sudah tempatkan untuk harganya yang nantinya akan dikalkulasi oleh sistem secara otomatis. Nah, lalu di sini di bawahnya ini ada kolom. Kolom ini adalah tempat untuk memasukkan jumlah dari produk yang akan kita beli. Nah, jadi untuk mempermudah pelanggan sebagaimana mungkin kita buat, jadi di sini disediakan untuk kolom tinggal memasukkan jumlah angkanya aja, dan pelanggan tidak perlu untuk mengetik berapa jumlahnya, tinggal masukkan angkanya aja. Lalu jika sudah, di sini ada logo keranjang. Logo keranjang kecil ini adalah untuk menyimpan jumlah produk yang sudah dibeli oleh pelanggannya. Nah, kita kasih contoh. Misalnya saya akan membeli rasa vanilla. Di sini kita beli 12, lalu kita klik keranjangnya untuk menyimpan total 12 ini ke dalam sistem dari database-nya kita. Nah, kita klik. Nah, itu akan seperti merefresh ya Bapak Ibu penguji. Jadi yang merefreshnya itu adalah
proses di mana ketika data yang kita masukkan itu akan tersimpan ke dalam database yang memang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk di database-nya sendiri itu tersimpan di bagian TB detail order. Nah, lalu kita contohkan lagi untuk rasa yang lain. Di sini kita ambil rasa strawberry. Coba kita masukkan angka 5, lalu kita klik keranjang. Nah, maka dia akan refresh kembali layarnya dan artinya produk yang kita beli itu sudah tersimpan di bagian page keranjangnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar sistem ini dibuat secara otomatis agar data aktual yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan menggunakan metode web product, ini datanya akan secara aktual dan tidak ada data dummy sekecil apapun. Lalu di bawahnya Bapak Ibu penguji bisa melihat di sini ada ulasan pelanggan. Nah, dari beberapa pelanggan yang sebelumnya sudah pernah membeli, ini bisa dilihat juga dari rasanya, harga, kemasan produk sama dengan review cash. Nah, di sini bintangnya ini melambangkan sebagai rating ya Bapak Ibu penguji. Jadi nantinya ratingnya ini akan kita masukkan ke dalam kategori atau klasifikasi dalam perhitungan weighted produknya. Gitu. Jadi ulasan pelanggan ini bagi saya ini sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu di bawahnya ini ada komentar. Nah, komentar ini juga nanti akan masuk ke dalam database ulasan. Gitu. Nah, sekarang karena sudah kita simpan, kita akan masuk ke bagian lihat keranjang dan check out ya. Jadi di tombol kuning kita klik aja Bapak Ibu penguji. Nah, di sini kita masuk ke dalam bagian keranjang belanja. Nah, seperti yang Bapak Ibu penguji lihat, di sini ada dua produk yang sebelumnya memang sudah saya order, ada rasa vanilla dan strawberry, juga ada harganya, lengkap dengan jumlahnya. Masing-masing vanilla 12 pieces dan strawberry 5 pieces. Nah, di sini misalkan ya, kita ingin mengganti yang tadinya beli 5, kita akan berubah pikiran nih misalnya pelanggannya. Ingin beli 10, kita ketik 10 lalu kita klik update. Nah, maka otomatis akan muncul notifikasi bahwasannya produk yang dibeli berhasil diupdate. Artinya pelanggan menambah produk di dalam page keranjang belanjanya. Jadi bisa itu dilakukan. Nah, misalkan tidak jadi membeli produk yang diinginkan, maka pelanggan tinggal klik hapus saja di bagian kanan yang sudah disediakan. Nah, untuk totalnya sendiri, kalkulasi harganya sudah kami buat otomatis. Jadi tidak perlu untuk pelanggan menghitung jumlah harga yang harus dibayarkan. Sistem sudah menghitung secara otomatis dan tinggal pelanggan mempersiapkan uang untuk dibayarkan saja. Nah, di sini ada dua tombol lagi di bawahnya Bapak Ibu penguji. Jika diperhatikan ada lanjutkan belanja, terus yang kanan ada bayar sekarang. Nah, lanjutkan belanja ini adalah ketika pelanggan ini ingin beli lagi, ingin menambah produknya. Nah, misalnya kita klik, maka akan diarahkan ke page untuk bagian pemilihan produknya kembali. Tapi kalau kita balik lagi ke keranjang dan check out, maka posisi jumlah yang tadi sudah kita check out tidak akan berubah karena tersimpan di database-nya. Lalu kita klik bayar sekarang. Nah, di sini akan masuk ke menu invoice, di mana ada nama dari pelanggannya, tanggal belanjanya tanggal sekarang, dan virtual akunnya itu untuk saat ini saya masih pakai dummy, karena untuk nomor rekeningnya ini belum saya buatkan untuk yang bagian Alin Homemade-nya ini. Nah, di bawahnya ini ada pilih metode pembayaran, ini bisa kita klik aja. Nah, tersedia 4 cara untuk membayar, ada transfer bank, ada metode menggunakan QRIS, yang ketiga ada e-wallet menggunakan OVO, Dana, dan GoPay, dan yang keempat menggunakan COD atau sistem cash on delivery yang nantinya barang akan diantar ke rumah lalu dibayarkan ketika barang sudah sampai. Nah, jika Bapak Ibu penguji kita coba untuk ke transfer bank, kita klik aja. Maka di sini akan muncul transfer ke rekening admin yang memang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini tinggal pelanggan tinggal transfer aja ke rekening ini. Lalu jika memang sudah transfer, tinggal kita klik selesaikan pembayaran. Nah, di atas akan muncul notifikasi terima kasih telah melakukan pembayaran melalui transfer bank untuk nomor invoice sekian. Nah, jadi dalam hal ini pelanggan sudah dinyatakan berhasil belanja dan invoice sudah tercetak.
Nah, di sini ada dua tombol Bapak Ibu penguji, juga diperhatikan ada download PDF dan kirim ke email. Jadi untuk download PDF ini adalah kita ingin mendownload invoice-nya langsung. Kita klik aja. Nah, nanti di notifikasi perangkat Android-nya akan muncul logo download PDF dan ini bisa kita buka untuk PDF-nya sendiri untuk melihat jumlah invoice-nya. Nah, kita klik aja. Nah, ini adalah jumlah invoice yang barusan dibeli oleh pelanggan. Kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, setelah untuk mendownload invoice, langkah baiknya kita kirim email untuk invoice-nya agar sebagai bukti yang sah bahwasannya pelanggan telah melakukan pembayaran. Kita klik. Nah, invoice sudah berhasil dikirim ke email pelanggan. Jadi nanti di email pelanggannya ini akan otomatis masuk invoice pembayaran yang tadi memang sudah diorder sebelumnya. Nah, di atas ini ada titik 3. Kita klik aja, di situ ada bagian status order. Nah, status order ini adalah gunanya untuk melihat proses perjalanan order kita atau produk kita dari mulai diproses, artinya minuman itu baru dibuat, dikirim oleh pihak perusahaan, dan dalam perjalanan bahkan sampai ke pelanggan pun kita ada mode trackingnya. Jadi di sini pelanggan bisa mengetahui bahwa produknya itu sudah sampai mana untuk prosesnya. Nah, dalam hal ini karena memang pelanggan ini baru mencet untuk membuat, maka kategori untuk proses sendiri masih dalam tulisan diproses gitu. Nah, nanti pihak admin dari perusahaannya sendiri yang akan mengupdate status dari ordernya ini begitu. Nah, misalkan contohnya ini yang udah selesai. Nah, di sini jika udah selesai, sudah sampai, kita bisa beri namanya beri ulasan. Nah, beri ulasannya ini tinggal kita ke bawah. Bapak Ibu penguji nanti di sini akan melihat namanya disebutnya sebagai from ulasan. Nah, di sini ada pilih produk. Jadi pilih produknya ini adalah produk yang memang sebelumnya sudah diorder Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu penguji ini melihat kalau misalkan kenapa nggak produknya itu yang muncul semuanya, karena yang di from ulasan ini saya buat sedemikian mungkin dia akan membaca secara otomatis bahwasannya yang akan dibaca adalah produk yang memang sebelumnya sudah pernah diorder. Jika memang produk tersebut tidak pernah diorder, maka tidak akan muncul di from ulasan. Gitu. Makanya di sini munculnya dua, strawberry dan coklat, karena pada pesanan pelanggan ini dia memesan rasa strawberry dan coklat saja. Jika pelanggan ini memesan ada 3, maka di sini akan muncul 3 rasa juga. Nah, tinggal kita pilih salah satu yang mau dijadi ulasan yang mana, kita pilih strawberry. Nah, di sini ada rating rasa. Nah, rating rasa ini ada bintang 1 sampai bintang 5. Nah, Bapak Ibu penguji bisa melihat bahwasannya pelanggan diberikan kebebasan untuk melakukan penilaian terhadap produk kami. Jadi benar-benar data yang memang dihitung dan diakumulasikan berdasarkan data aktual dari pelanggan tersebut. Nah, tinggal kita klik bintang 5. Lalu rating harganya kita klik bintang 5 juga. Secara kemasan produk kita kasih bintang 4. Lalu di sini pelanggan juga bisa menambahkan komentar. Misalnya rasanya enak dan kemasan produknya bagus. Nah, di sini juga paling bawah bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada rating minat repurchase. Jadi tinggal kita pilih. Nah, bintang 1 itu artinya pelanggan tidak terlalu berminat untuk membeli kembali. Sedangkan bintang 2 itu kita artikan bahwasannya pelanggan ada kemungkinan untuk membeli kembali. Sampai dengan bintang yang kelima, artinya pelanggan sangat memungkinkan untuk beli kembali produknya gitu. Artinya pelanggan itu sifatnya positif dan ingin untuk beli lagi. Kita kasih bintang 5 aja. Nah, lalu jika sudah semua untuk meratingnya secara ulasan, tinggal kita kirim ulasan. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, kalau dilihat di sini muncul ya,
vanilla, rating rasa bintang 5, review cash, dan rasa enak banget dan harga terjangkau. Nah, jadi begitu aja untuk demonstrasi dari sisi pelanggannya, dari sisi aplikasinya, Bapak Ibu penguji. Semoga yang saya sampaikan tadi itu benar dan sesuai dengan penjelasan sebelumnya dan saling berhubungan. Terima kasih. Nah, jadi yang terakhirnya usernya tinggal logout. Segitu aja dari video demonstrasi saya mengenai aplikasi Alin Homemade, dan semoga aplikasi tersebut akan bermanfaat di masa yang akan mendatang nanti. Dan juga yang sebesar-sebesarnya saya terima kasih kepada Bu Herlinda selaku dosen pembimbing saya dan Bu Intan Fandini selaku dosen pembimbing teknik saya yang telah sabar mengajari saya berbagai hal mengenai penulisan skripsi selama penelitian ini sampai dengan selesai. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penguji. Semoga skripsi saya ini menjadi bahan pembelajaran sekaligus berguna di masa depan nanti. Saya Aldino Pratama dengan NPM 202143500252. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.